Saya kira banyak sekali pihak yang kaget dan bahkan hampir shock melihat kemesraan yang dipertontonkan oleh Anies Baswedan dan Ahok saat merayakan pergantian tahun 2024 ke tahun 2025. Kenapa begitu kaget dan hampir shock? Ya karena tentu Anies Baswedan dan Ahok ini adalah dua sosok yang kemudian hampir membelah warga Jakarta dan bahkan membelah seluruh bangsa Indonesia gara-gara pilkada 2017 yang lalu yang menggunakan sentimen politik identitas, yaitu isu agama dan isu-isu etnis. Kita tahu bahwa Anies itu menang di pilkada karena Ahok dinilai sebagai penista agama. Di demo berjilid-jilid, di demo hampir tiap hari, gerakan pembela ulama, gerakan pembela umat Islam dan seterusnya, yang menganggap Ahok itu adalah orang yang adalah menista agama, tidak layak memimpin bangsa dan negara, dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang menolak Ahok sebagai calon gubernur di Jakarta saat itu adalah mereka yang terafiliasi sebagai pendukung Anies. Praktis setelah itu, publik sangat terbelah ya, melihat siapa yang penista agama dan siapa yang kemudian pembela ulama. Selain Ahok sering dituduh sebagai penista agama dan bahkan Ahok berurusan dengan hukum, Anies secara politik mendapatkan faedah elektoral saat itu karena mendapatkan simpati yang cukup luar biasa, dan bahkan Anies disebut sebagai representasi dari kepentingan politik umat Islam, pembela ulama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak pihak kaget ya ketika melihat Anies dan Ahok. Sangat mungkin mereka itu akan melakukan kerjasama ya di bulan depan katanya. Baik di pihak Anies ataupun di pihak Ahok sama-sama kaget, dan bahkan sampai hari ini mereka tidak percaya dengan junjungan yang dipertontonkan oleh mereka gitu ya. Di pihak Ahok misalnya, mereka meratapi kenapa Ahok harus berkompromi dan berdamai dengan Anies Baswedan. Padahal pendukung Ahok ini adalah orang yang mungkin dulu sering dikafir-kafirkan, sering diintimidasi dengan ayat-ayat politik, diintimidasi dengan ayat-ayat agama sebagai orang yang dinilai tidak ramah dengan kelompok-kelompok Islam, dinilai imannya itu tipis, dinilai itu imannya dipertanyakan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan pendukungnya Anies Baswedan. Sangat menyayangkan kenapa Anies Baswedan itu harus berkompromi dan menunjukkan kebersamaannya dengan Ahok. Karena bagi pendukung Anies, Ahok dan para pendukungnya adalah pihak-pihak yang sangat tidak ramah, adalah pihak-pihak yang mungkin ya tidak pantas untuk menempati posisi penting di Jakarta ini. Dan bahkan pendukung Ahok itu kan dianggap sebagai orang-orang yang selama ini memang cukup liberal ya, dan mereka itu kadar keimanannya cukup rendah. Jadi ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini sehari pasca pergantian tahun ini kemudian begitu banyak yang seakan-akan perasaannya itu teraduk-aduk ya. Tapi saya selalu mengatakan, khotbah saya di berbagai tempat, di forum-forum diskusi terbuka, di forum-forum akademik, kemudian di diskusi-diskusi di TV, di media, saya selalu mengatakan, mana politik itu biasa-biasa saja. Politik itu bukan perang agama, politik itu bukan perang identitas, politik itu bukan perang etnis, politik itu bukan perang antar suku, politik itu ya sederhana yang kita pahami, hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Kenapa orang-orang itu begitu ribut persoalan politik? Karena yang mereka rebutkan adalah kekuasaan. Mereka ribut itu karena ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, dan ingin jadi presiden. Nggak ada ceritanya mereka itu ribut dalam politik misalnya untuk membela kepentingan agama. Misalnya mereka ribut-ribut itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaannya. Nggak ada cerita. Ya teman-teman, memang banyak orang yang terkejut dan juga shock, di mana kedua tokoh ini yang selalu berseberangan selama ini teman-teman, yaitu Anies Baswedan dan juga Ahok, di mana mereka berseberangan dan puncaknya itu ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Di situ kita tahu bagaimana demo berjilid-jilid ya menyerang Ahok atau Basuki Cahayapurnama ya, dan sampai Ahok di penjara. Dan itu para pendukung Anies dan juga Ahok tidak pernah bersatu, selalu ya menyampaikan gagasan-gagasan mereka, menyinggung satu dengan yang lain, dan kedua kelompok ini tidak pernah bersatu. Tetapi ya di Pilkada DKI Jakarta di tahun 2024 kemarin ya, bahwa di dalam yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Mas Pram dan juga Bang Dul ya, mempersatukan para pendukung antara Ahok yang disebut dengan Ahokers
dan juga Anies yang disebut dengan anak abah, sehingga kedua pendukung ini bersatu memenangkan Mas Pram dan juga Bang Dul. Nah, dari situ mulai ada hubungan yang baik antara Ahok dengan Anies Baswedan sampai kemarin di tahun baru, satu hari sebelum tahun baru, maka terlihat bahwa Anies dan Ahok satu panggung, mereka bersatu menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan para media. Dan tentu seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno atau juga banyak orang, bahwa Ahok dan Anies ini bisa bersatu, bisa di tahun 2029 nanti. Dan ini musuh bersama adalah dinasti politik Jokowi, itu adalah musuh bersama mereka, sehingga mereka bisa bersatu. Dan tentu ketika kekuatan kedua ini bersatu, maka pasti kedua sosok ini adalah orang yang kita tunggu-tunggu dan berpasangan. Mungkin bisa saja itu manuver dari PDI Perjuangan, kenapa kedua sosok ini tidak diusung di Pilkada DKI Jakarta, karena masih belum waktunya. Mereka disimpan untuk bisa berkontestasi nantinya di tahun 2029 sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, apalagi ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa setiap partai memiliki hak untuk mencalonkan jagoan-jagoan mereka. Artinya batas threshold untuk Pilpres sudah dihapus oleh MK. Oke. Di sini dikatakan Anies dan Ahok bakal berkongsi politik. Pengamat sebut ada musuh bersama bernama Jokowi. Nah, dua sosok Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang tampaknya seperti air dan minyak tidak bisa disatukan, nyatanya kini tampak akrab. Memang banyak para pengamat yang menyebut bahwa dulunya Ahok dan Anies ini tidak akan pernah bersatu. Ini diibaratkan seperti air dan minyak, tidak akan bisa disatukan, pasti terpisah. Tetapi akhir-akhir ini mereka bersatu, yaitu memiliki musuh, yaitu Pak Jokowi. Oke, pengamat politik Adi Prayitno memprediksi Anies dan Ahok bakal bersatu dengan satu tujuan, menjadi oposisi melawan Jokowi. Nah, itu salah satu yang diprediksi oleh Adi Prayitno, bahwa mereka itu memiliki satu tujuan, menghancurkan dinasti dari politik Jokowi. Argumen yang mempertemukan antara Anies dan Ahok ini tentu karena faktor Jokowi. Kalau mau jujur kenapa? Suka tidak suka Anies dan Ahok sampai hari ini punya posisi politik yang berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Ujar Adi seperti dikutip dari channel YouTube Adi Prayitno yang tayang pada Kamis 2 Januari 2025. Kemudian Adi Prayitno menjelaskan di situ teman-teman bahwa mereka dipertemukan karena sama-sama merupakan pihak yang kalah di dalam Pilpres 2024. Ini salah satunya berpengaruh dengan Pilpres kemarin di tahun 2024 bahwa mereka dipertemukan di situ karena sama-sama pihak yang kalah. Dan mereka juga memiliki satu tujuan untuk bisa melawan Jokowi. Ahok berada di kubu Ganjar Pranowo dan Anies sebagai capres berada di pihak kubu perubahan. Nah, mereka kalah di Pilpres dengan jagoan yang mendukung Prabowo dan Gibran. Jadi yang mempertemukan kepentingan politik antara Anies dan Ahok bagi saya itu karena faktor dari Jokowi, ujarnya. Nah, Anies dan Ahok pun dinilai akan berkongsi secara politik karena menilai Jokowi adalah common enemy atau musuh bersama. Memang teman-teman bahwa jagoan Pak Jokowi juga di tahun 2029, yaitu anaknya Gibran Rakabuming Raka, itu sudah pasti akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan itulah kenapa Anies dan Ahok ini bisa bersatu untuk bisa melawan mereka. Nah, kita tidak tahu nantinya. Kita melihat saja bagaimana perkembangan politik ini teman-teman, karena ini sangat menarik untuk kita
perhatikan bersama. Oke, Anies dan Ahok pun dinilai akan berkongsi secara politik karena menilai Jokowi adalah common enemy atau musuh bersama. Nah, mereka memiliki kepentingan bersama. Ya, kerjasama ini sangat mungkin dilakukan oleh Ahok dan Anies pungkasnya. Nah, ada kejutan. Nah, ternyata bahwa setelah mereka bertemu itu, ya katanya ada kejutan. Nah, apa itu kejutan, teman-teman? Nah, dua mantan gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan, tampak begitu akrab saat sama-sama menghadiri acara di Balai Kota Jakarta Selasa 31 Desember 2024 sore. Nah, ini adalah kali pertama Ahok dan Anies tampil berdua dalam satu acara setelah kontestasi Pilkada Jakarta 2017 yang begitu panas. Pasalnya, saat Anies dilantik sebagai gubernur Jakarta pada 2017 yang lalu, Ahok kala itu tengah mendekam di penjara dalam kasus penistaan agama. Nah, pun saat keduanya memilih mendukung paslon yang sama di Pilkada Jakarta 2024, yakni pasangan Pramono Anung Ranu Karno, Anies dan Ahok tak bertemu di depan publik. Saat ditanyakan apa yang diperbincangkannya, baik Ahok dan Anies nampak sungkan menjawab. Oke, teman-teman, mesti tanya sama Pak Anies dong, kilah Ahok saat ditanya ya apa yang dibicarakannya dengan Anies. Ketua DPP PDIP itu menyebut acara yang dihadirinya di Balai Kota beda urusannya dengan Anies. Untuk urusan Anies, Ahok memberi kode agar menunggu tanggal mainnya. Ini urusan beda. Tadi urusan sama Pak Anies baik beda, baru urusan. Tunggu bulan depan tanggal main, kata Ahok. Nah, ternyata bahwa mereka ada kejutan yang mereka buat nantinya. Kata Ahok itu ya tunggu ya tanggal mainnya bulan depan. Nah, itu teman-teman yang mengenai kesatuan Ahok dan juga Anies ini. Dan apakah teman-teman suka kalau ya Ahok atau Anies atau Ahok bisa bersatu di Pilpres 2029 nanti? Berikan komentar Anda.